Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak sudah mengisi presensi di Google Classroom? Sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Pak Guru lihat juga semuanya sudah hadir ya. Mari sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya. Silahkan Mas Rizko pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Rizko sudah memimpin doa untuk semoga ilmu yang nanti kita dapatkan bermanfaat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, kamera dinyalakan selama pembelajaran ya. Mikrofon dinyalakan ketika berbicara. Kemudian nanti semuanya Pak Guru harapkan aktif dalam pelajaran, dan yang terakhir nanti anak saling menghargai pendapat satu sama lain. Sepakat anak-anak? Sepakat ya? Oke. Ya, terima kasih. Supaya lebih semangat anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu untuk menambah rasa nasionalisme kita ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya mic-nya dihidupkan. Ayo, semuanya mic-nya dihidupkan. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Soliki. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyi Garuda Pancasila dengan semangat ya. Semoga bisa menambah rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita ya. Nah, anak-anak sudah siap belajar ya? Coba Pak Guru tanya, siapa yang tadi pagi membantu orang tua menyapu lantai di rumah? Siapa coba? Ada? Saya, Pak. Oh, Mbak Memes ya.
Mbak Memes tadi pagi menyapu lantai di rumah, membantu orang tua. Selain menyapu, apa lagi tadi Mbak Memes yang dilakukan di rumah? Mengepel, Pak. Mengepel, wah bagus sekali. Ya, itu kegiatan Mbak Memes tadi pagi, membantu orang tua menyapu lantai, mengepel, ya. Nah, bagus, kita tentunya harus membantu orang tua di rumah karena merupakan kewajiban kita sebagai anak, ya. Ketika kewajiban di rumah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti nantinya kita akan mendapatkan haknya, ya, hak yang semestinya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kewajiban dan hakku di sekolah. Kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban di rumah. Hari ini kita belajar kewajiban dan hakku di rumah. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, nanti yang akan kamu pelajari, yang pertama nanti diharapkan siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kemudian anak-anak bisa menyajikan cerita pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban di sekolah, ya. Kemudian nanti anak-anak bisa memilih ungkapan kalimat saran. Dan yang terakhir, anak-anak nanti bisa merumuskan dan membuat kalimat saran. Itu yang akan anak-anak pelajari hari ini. Anak-anak sudah siap belajar? Siap. Ya, ayo kita mulai belajar hari ini. Pak gurunya gambar, coba amati gambar di samping. Ini gambar apa, anak-anak? Sebuah taman sekolah, ya. Taman sekolah. Menurutmu bagaimana tamannya? Rapi apa tidak, anak-anak? Rapi. Rapi apa tidak? Rapi, ya. Mengapa dapat seperti itu? Apakah langsung rapi sendiri? Mengapa tamannya bisa seperti itu? Karena kenapa, anak-anak? Karena warga sekolahnya rajin merapikan dan membersihkan, ya. Nah, coba ada yang tahu siapa yang membuat taman sekolah seperti itu? Bisa rapi, bisa bersih. Siapa yang membuat taman sekolah bisa rapi dan bersih? Apakah penjual ataukah warga sekolah? Ada yang bisa jawab? Sekolah, Pak. Warga sekolah, Pak. Warga Sekolah. ya. Ada guru, ada siswa, ada semua warga sekolah apabila menjaga kebersihan, merapikan taman, ya, merawatnya, itu akan tercipta taman yang seperti itu. Nah, anak-anak, ayo kita cari tahu bersama dengan kelompokmu. Yang pertama, apa saja yang seharusnya kita sebagai warga lakukan di sekolahan, ya. Nanti pertanyaan yang kedua, apa saja yang anak-anak dapatkan di sekolah ketika sudah melakukan kewajiban, ya. Nah, anak-anak silakan berkelompok, Mas Rizko dengan Mas Gunawan, Mas Labib dengan Mas Denny, Mbak Sydney dengan Talita, Mbak Memes dengan Dina, Mbak Dina, ya, Mbak Alia dengan Mbak Putri. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Sudah. Nah, setelah anak-anak berkelompok, Pak Guru sudah siapkan tugas yang pertama di Google Classroom. Anak-anak sudah masuk Google Classroom, di situ ada link LKPD yang pertama. Nanti silahkan anak-anak klik
link LKPD yang pertama. Nanti anak-anak Pak Guru sajikan video tentang kewajiban dan hak di sekolah. Dan setelah itu dari video yang anak-anak lihat, nanti anak-anak analisis apa saja kewajiban di sekolah dan apa saja hak di sekolah, ya. Pertama nanti anak-anak isi nama dulu, nama tadi sesuai kelompoknya. Misalkan Mas Gunawan dengan Mas Rizko, tulis dulu, ketik dulu di situ. Kemudian nanti setelah guru sajikan video, anak-anak sambil mengisi kewajiban di sekolah itu apa saja dan hak di sekolah itu apa saja. 5 saja, ya. Analisislah 5 kewajiban dan 5 hak. Sudah paham anak-anak? Silahkan dikerjakan. Silahkan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Udah. Ya. Silakan. Coba Pak Guru lihat yang sudah mengirimkan. Sebentar. Oh, sebentar. Amati video dulu anak-anak. Silakan amati videonya. Setelah itu anak-anak kerjakan LKPD 1 ya. Teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mencari tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, alangkah baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, ternyata yang harus dikerjakan dengan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Ya, setelah anak-anak melihat video tadi, sebentar. Ya, setelah anak-anak melihat video tadi, sekarang anak-anak pekerjakan LKPD 1, analisislah kewajiban di sekolah apa saja, hak di sekolah apa saja, ya. Sudah anak-anak? Sudah. Ayo, coba ada yang mempresentasikan. Pak Guru lihat dulu yang sudah mengirimkan live worksheet-nya. Pak Guru lihat dulu. Yang sudah mengirimkan LKPD yang pertama, ini coba Mas Gunawan dan Mas Rizko. Ayo Mas, dibaca hasil diskusinya. Sebentar. Belum terlihat ya? Ayo dibaca Mas. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kewajiban di sekolah.
Menaati tata tertib sekolah. Ya. Kemudian Menjaga kebersihan sekolah dan yang ketiga, mendengar guru. ya. Kemudian keempat, Saling menghargai dan saling menolong teman. ya. Itu kewajibannya. Coba haknya Mas Rizko tadi menjawab apa saja itu dibaca. Menggunakan fasilitas sekolah. Ya. Terus Perlakuan adil dan perindahan dan guru. ya. Kemudian Mendapatkan bimbingan dari guru. ya. Meja buku dan sekolah. Iya, terakhir. Mempunyai banyak teman. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Mas Rizko. Semuanya tepuk tangan. Ya, ternyata anak-anak sudah bisa mengetahui hak di sekolah itu apa saja dan kewajiban di sekolah apa saja. Tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Rizko. Ada dari kelompok lain sama? Seperti itu ya, mirip ya? Ya, Pak Guru lanjutkan. Ternyata hak itu dari video tadi adalah sesuatu yang semestinya kita terima. Dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, setelah anak-anak bisa menganalisis hak dan kewajiban di sekolah, ayo ceritakan pengalamanmu. Tentunya anak-anak punya pengalaman di sekolah, pernah melaksanakan kewajiban apa, pernah mendapatkan hak apa, ya. Sekarang anak-anak ceritakan di LKPD yang kedua, Pak Guru menggunakan live worksheet juga di Google Classroom. Anak-anak ceritakan pengalaman menerima hak dan melakukan kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, silakan Pak Guru beri waktu. Pak Guru beri waktu. Silakan diskusikan dengan temanmu. Sudah, anak-anak? Sudah? Sudah, Pak. Ya, ayo silakan bacakan cerita pengalamanmu. Ya. Ayo sekarang bacakan cerita pengalamanmu menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Coba Pak Guru lihat dulu yang sudah mengumpulkan Mbak Sydney dan Mbak Talita. Ini Pak Guru tampilkan dulu. Silahkan disampaikan di depan teman-teman. Ayo Mbak. Ini Mbak Sydney dan Mbak Talita. Mic-nya, Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. cerita. Ayo, cerita. Saya dan teman-teman kelas 3 melaksanakan piket untuk membersihkan kelas, meja, dan lemari buku yang ada di kelas agar selalu bersih dan rapi. Setelah dibersihkan, saya dan teman-teman merasa nyaman saat belajar dan buku-buku yang ada di lemari meja menjadi tidak rusak. Jadi bisa terus digunakan untuk belajar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Sydney dan Mbak Talita. Bagus sekali ceritanya, cerita pengalaman, melaksanakan kewajiban, pernah membersihkan kelas dengan teman-teman. Nah, hak yang kita dapatkan tadi, hak yang didapatkan adalah ketika belajar menjadi nyaman,
bukunya rapi ya. Itu kewajiban dan hak di sekolah yang anak-anak ceritakan tadi ya. Bagus sekali ceritanya Mbak Sydney dan Mbak Talita. Pak Guru lanjutkan. Dari cerita pengalaman anak-anak tadi, apabila kita melakukan kewajiban, semestinya akan mendapatkan hak ya. Kita membersihkan, kita merawat sekolah, contohnya pasti sekolah menjadi indah, menjadi rapi, menjadi nyaman untuk belajar, seperti itu. Nah, tentang kewajiban dan hak anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Ya, Pak Guru punya lagu biar supaya anak-anak mudah mengingat tentang kewajiban dan hak di sekolah ya. Lagunya nanti mirip Balonku Ada 5 ya, lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5 nadanya, tapi Pak Guru rubah menjadi kewajiban dan hak. Ayo dengarkan dan anak-anak praktekkan bersama. Kewajiban dan Hakku beraneka ragamnya, hormati ibu guru dan juga bapak guru. Semua ikut nyanyi ayo. Dapat ilmu, tuntaslah kewajiban, sungguh senang hatiku karena aku dapat. Lagi, satu lagi. Pakailah seragammu agar kau tampak rapi. Belajarlah dan giat agar nilai kau dapat. Kewajiban, maka hakmu kau dapat. Senang hatiku dapat aman ilmu. Ya, itu lagu nadanya Balonku Ada 5, tapi digubah menjadi kewajiban dan hakku ya, supaya anak-anak mudah mengingatnya. Ketika kita melaksanakan kewajiban, pasti akan mendapatkan haknya ya. Pak Guru lanjutkan. Apabila teman-teman anak-anak ketika istirahat ya, melihat teman membuang sampah sembarangan, ada kolam misalkan di taman sekolah, kok ada yang membuang sampah di taman. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Kita menasehati. Dihidupkan mic-nya kalau menjawab. Kita menasihatinya. Atau memberikan saran ya, supaya jangan membuang di situ, buanglah di tempat sampah. Kita harus memberikan saran kepada teman yang melakukan seperti itu. Nah, apa itu kalimat saran? Nah, ayo kita temukan di video berikut ini. Perhatikan videonya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang ditujukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan seharusnya dan lain sebagainya. Ya, itu video tadi tentang kalimat saran. Ya, ciri-cirinya menggunakan seharusnya,
sebaiknya. Tadi ya, di video sudah dijelaskan. Nah, ini Pak Guru punya bacaan, judulnya Sekolah yang Indah dan Rapi. Nah, ini tentunya pasti kalau sekolahnya indah dan rapi, pasti anak-anak dan warga sekolah semuanya sudah melaksanakan kewajibannya, ya. Coba dibaca Mbak Memes. Semua siswa harus bekerja sama agar Dibaca, sekolahnya Mbak indah Memes, halo. Dibaca dari awal dulu, setiap siswa. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, terima kasih Mbak Memes, membacanya sudah lancar sekali. Nah, coba Mbak Memes dan Mbak Dina ya. Dari bacaan itu, yang termasuk kalimat saran yang mana coba? Tadi ciri-cirinya ada kata harus, seharusnya gitu ya. Coba kalimat mana yang termasuk kalimat saran? Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Iya. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Memes, Mbak Dina. Ya, ternyata sudah bisa menemukan yang termasuk kalimat saran, ya. Tadi ada ciri-cirinya, seharusnya, sebaiknya, harus, ya. Di situ banyak sekali kalimat saran. Ini kursi-kursi dan meja tidak boleh ada coretan, itu juga termasuk saran. Meja guru harus tertata rapi. Ya, pohon-pohon harus dirawat bersama. Itu kalimat-kalimat saran ya, supaya sekolahnya indah dan rapi. Nah, dari penjelasan tadi kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat atau pemberian solusi kepada pada orang lain atau pada seseorang tentang suatu masalah. Misalkan tadi di awal Pak Guru contohkan ketika temanmu membuang sampah sembarangan, kamu memberikan saran. Misalkan yang membuang sampah sembarangan, Mas Labib, kita ingatkan, kita berikan saran, Mas Labib, sebaiknya membuang sampahnya tidak di situ, tapi di tempat sampah. Seperti itu cara kita memberikan saran. Ciri-cirinya ada sebaiknya, seharusnya, semestinya, ya, alangkah baiknya, seperti itu. Nah, coba sekarang anak-anak membuka Google Classroom-nya. Pak Guru sediakan link LKPD bentuk live worksheet ya. Petunjuknya anak-anak nanti membuat kalimat saran ya. Pengantarnya itu, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, tuliskan 5 saran terkait anak-anak dan teman-temannya supaya sekolahnya indah dan rapi. Ya, silakan Pak Guru beri waktu diskusi. Pak Guru beri waktu diskusi, silakan. Sudah, anak-anak?
Sudah ya? Sudah, Pak. Coba Pak Guru lihat yang sudah mengumpulkan ini. Mas Labib, kelompoknya Mas Labib. Ayo dibacakan sebentar, Pak Guru tampilkan dulu. Dibacakan Mas Labib. Mic-nya Mas Labib belum di-on-kan? Sudah. Ayo diulangi. Aku dan teman Coba sebentar Mas Labib. aku dan Dimatikan dulu sinyalnya Mas Labib tidak kembali baik. Coba dibacakan Mbak Alia. Mbak Alia. Sebaiknya aku dan teman-teman membuang sampah di tempat sampah. Seharusnya aku dan teman-teman mengembalikan kembali buku yang sudah dibaca. Sebaiknya aku dan teman-teman merawat tanaman di sekolah. Seharusnya aku dan teman-teman tidak mencoret meja. Seharusnya aku dan teman-teman melaksanakan piket membersihkan Ya, kelas. tepuk tangan untuk Mbak Alia ya, Mbak Alia. Tepuk tangan. Sekali sarannya supaya sekolah indah dan rapi itu tidak mencoret meja ya. Seharusnya aku dan teman-teman tidak mencoret-coret meja. Kemudian sebaiknya aku dan teman-teman merawat tanaman di sekolah. Ya, sudah bagus sekali saran-saran yang anak-anak berikan untuk anak sendiri dan teman-temannya ya. Kita jaga bersama sekolah kita supaya indah dan rapi. Ya. Pak Guru lanjutkan. Anak-anak sudah paham tentang kalimat saran? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Anak-anak ternyata sudah paham tentang kalimat saran dan coba anak-anak apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar di awal apa? Tentang ada yang bisa menjawab? Kayak menyapu, membersihkan kelas, kemudian mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu guru, itu namanya apa tadi? Kewajiban dan hak di sekolah. Tadi kan sudah ya. Coba kewajiban, Mbak Memes bisa menyebutkan kewajiban di sekolah satu apa? Kewajiban di sekolah. Membersihkan kelas. Ya, itu termasuk kewajiban ya. Hak yang kamu dapat apa? Mendapatkan pelajaran. Ketika kelasnya bersih, kita dapatkan hak suasana kelas menjadi nyaman. Seperti itu untuk belajar ya. Nah, kemudian setelah belajar hak dan kewajiban, tadi anak-anak kalimat saran ya. Ciri-cirinya apa saja tadi? Diawali apa saja? Sebaiknya, seharusnya ya. Ya, Sebaiknya tidak mencoret meja, sebaiknya kita menjaga kebersihan. Seperti itu. Ya, anak-anak sudah paham?
Pak Guru lanjutkan. Silakan anak-anak membuka Google Classroom-nya. Di situ ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan, Pak Guru beri waktu. Sudah anak-anak? Udah, Nah, nanti coba Pak Guru lihat, nanti yang sudah di atas 70 nilainya, anak-anak bisa mengerjakan soal pengayaan ya. Nanti yang masih di bawah 70 nilainya, ada yang 60, anak-anak mengerjakan soal remedi dan belajar lagi ya. Bahan ajarnya dipelajari lagi, bahan ajar dari awal ya, hak kewajiban dipelajari lagi, kalimat saran dipelajari lagi. Nanti anak-anak mengerjakan soal remedi yang belum mencapai nilai 70 ya. Apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Guru juga ikut senang ya. Kalau belajar dengan hati yang senang, pasti akan mudah masuk ilmunya ya, insya Allah. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya besok kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Masih tentang kewajiban hak di sekolah ya. Kita perdalam lagi. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini supaya tetap semangat, kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Mic-nya ayo semuanya dihidupkan. Kita bernyanyi bersama. Belum bunyi ya, sebentar. Belum bunyi. Ayo, sudah hafal kan? 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, gembengan, wakul limpang segane dadi saat, wakul limpang segane saat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Anak-anak hebat sekali, anak-anak semangat belajar hari ini. Ya, mari untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita tetap sehingga bisa berjumpa kembali besok untuk belajar. Ya, silakan Mas Rizko, pimpin doa Mas Rizko. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rizko sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Pesan dari Pak Guru, tadi kita sudah belajar kewajiban, ya. Pesan Pak Guru, ya anak-anak laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, ya. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Pastinya nanti ketika kewajiban dilaksanakan, kita akan mendapatkan hak yang semestinya ya. Di rumah kita membantu orang tua, kewajiban kita. Nanti kita akan dapatkan kasih sayang dari orang tua ya. Akan mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Di sekolah
kita mempunyai kewajiban membersihkan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan akan menjadi bersih, akhirnya kita belajarnya nyaman, ya. Dan juga pesan Pak Guru, jaga protokol kesehatan, cuci tangan, ya, cuci tangan dan gunakan masker, ya, ketika bepergian. Sampai jumpa di pembelajaran besok. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.